Yang rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Rupanya belum tobat nih. Ya, baru-baru ini saya mendapat sebuah video dari keluarga Aura Cinta. Ya, yang dimana mengatakan merasa menyesal teman-teman. Ya, merasa sangat-sangat tidak terima ketika harus menghadiri perdebatan antara anak beliau, ya Aura Cinta, dengan Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Karena orang tua Aura Cinta ini merasa seakan-akan dipermalukan, seakan-akan direndahkan sama sosok Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Ya entah ya atas dasar apa ya sehingga kedua orang tua Aura Cinta ini mengatakan seperti ini. Padahal kita tahu teman-teman ya, Aura Cinta sendiri itu sudah melakukan permintaan maafnya kepada khalayak umum. Dan kalau menurut kami juga ya, permintaan maafnya pun juga ya dengan cara cengengesan gitu. Seakan-akan tidak menyesali perbuatannya. Ya seakan-akan tidak merasa ya perbuatan atau akhlak yang beliau tunjukkan kepada sosok Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar sesuatu yang harus kita sesali. Ya. Kan kita lihat tuh dari permintaan maafnya, gestur tubuhnya, bahkan sempat tuh cengengesan ya. Dan saya rasa ya Allah kok kayak gini gitu permintaan maaf. Rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura jadi orang tuanya menyesal teman-teman ya untuk menghadiri acara diskusi ya dengan Kang Deddy Mulyadi pada saat itu. Bilang sama saya, "Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh." Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu hanya diam di situ. Sampai sedemikian rupa. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah, dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang. Dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya. Kemarin ibu-ibu KPAI ini ya yang wawancara di TV tapi nggak riset dulu tuh berapa usianya si Aura Cinta. Sekarang Ibu Esti, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Gini Bu, kalau mau nangis mah ya Bu, nangis aja Bu, nangis nggak apa-apa Bu. Nangis aja kalau mau nangis Bu. Pertanyaannya, terus solusinya apa nih yang terbaik menurut Ibu daripada dimasukkan ke barak? Menurut Ibu apa? Solusi yang baik apa? Mungkin dititipin aja gitu ke rumah Bu Esti, biar Ibu Esti aja yang mendidik daripada dimasukkan ke barak nanti Ibu Esti pengen nangis lagi. Gimana udah, Bu? Ya, kalau sudah itu kan dimasukin ke barak kan atas persetujuan orang tuanya Bu. Itu udah saking orang tuanya bingung Bu. Bingung harus gimana cara menasehati anaknya gitu ya. Udah nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu Bu. Makanya dimasukin ke barak supaya dididik gitu ya Bu ya. Supaya diajarin disiplin, nanti keluar dari situ jadi anak yang baik kan gitu Bu harapannya. Kan di barak bukan dididik jadi tentara terus disuruh perang Bu, bukan. Di sana juga suruh belajar Bu, kayak anak sekolah gitu. Terus kira-kira gimana deh Bu, menurut Ibu baiknya? Kalau nggak dimasukin ke barak, titipin aja ke rumah Ibu Esti, gimana? Guys, aku mau kasih tahu sama kalian ya. Perempuan kecil itu yang membantah KDM itu sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Dan dia sudah umurnya 20 tahun. Nah, itu dia. Udah dewasa dong, bukan remaja lagi. Kenapa kemarin saya bilang begitu? Karena diisukan dia baru 16 tahun. Dia sudah lulus tahun kemarin dan dia kerjanya untuk mengiklankan masalah pinjaman online dan dia jadi marketingnya. Coba itu. Dan dia berani untuk berspeak up tapi dengan cara yang salah menurut saya.
anak ini jangan dikasih panggung karena ini tidak memberikan efek positif bagi generasi bangsa lainnya. Tolong podcast, TV nggak usah ngundang orang ini karena apa? Ini bukan contoh yang baik untuk perkembangan anak-anak kita di generasi strawberry ini. Please pilih cara yang lebih baik lagi. Masih banyak orang yang berprestasi, bukan dia. Salam. Neng, lu pahami dah tuh. Tonton lagi tuh videonya Bapak Aing tuh. Lu tonton, lu pahami. Di situ tuh ada penjelasan semua itu. Jelas detail biar kamu tuh paham. Terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab maupun Pemprov. Gitu. Walaupun lu dipuji-puji, ada beberapa orang ngomong katanya, salut mani bocah public speakingnya bagus. Tapi percuma kalau public speaking lu bagus, kalau otak lu kagak nyampe, otak lu kosong, lu kagak bisa menilai objektif di setiap permasalahan. Percuma, yang ada lu bukan public speaking lu yang bagus, yang ada lu tong kosong nyaring bunyinya, Neng. Gitu. Udahlah, kepanjangan nih gua sampai mau 6 menit nih. Hampura ya warga, abisnya gua gemes banget, kesel banget. Tadinya gua juga mau nge-upload video ini tuh besok nih. Cuman gua udah kelewat kesel, udah kelewat gemes pas ngeliat tuh video. Bener-bener dah. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum nonton dah. Biar sama-sama kita naik darah. Bye. Orang ini nih. Aduh. Kalau dibilang nggak boleh ada perpisahan, itu malah bagus masih SMA. Biar nggak ada pride antara murid yang kaya sama yang miskin. Dijaga itu yang namanya kegengsiannya. Kalau rumah lu digusur, itu tanda pemerintah, woi. Kalau lu lihat di tahun berapa gue lupa, itu daerahnya SBY waktu gubernur siapa gitu gue lupa, di Jakarta. Ada beberapa rumah yang digusur juga waktu di tanah BMW itu. Jadi dulu tuh sebelum stadion JIS terbangun itu banyak warga bangun rumah di sana dan digusur. Terus ada juga rumah-rumah di kolong tol di daerah Warakas di Jakarta, itu pun digusur karena semua tanah pemerintah. Lu tahu nggak? Masyarakat kita itu susah diatur. Nah, keturunannya seperti anak-anak ini gitu salah satunya, dan masih banyak lagi yang SDM mereka tuh sangat rendah. Kebetulan gue dari Jakarta terus gue pindah ke Jawa Barat sekarang, berarti Kang Deddy adalah gubernur gue. Jadi gue sangat mendukung apapun keputusannya Kang Deddy. Dia gubernur luar biasa untuk wilayah Jawa Barat. Gue doain semoga dia bisa megang Jakarta juga, jadi gubernur di Jakarta, dan merubah seluruh SDM. Anak-anak ini yang gak mengerti, sok kritis, ternyata padahal tuh mereka bodoh. Sukses terus buat Kang Deddy untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Jangan lupa Kang, rubah Bogor juga. Yang dimaksud dengan wisuda itu bukan untuk dia, Pak. Adiknya yang akan lulus SMP gitu loh. Dia lagi memperjuangkan hak adiknya. Bukan ya, bilang hak, bukan hak ya, Pak ya. Ya hak adiknya dong. Taruhlah anggaplah hak. Ingin perpisahan, taruhlah anggap itu hak. Oh ya, siap. Kan? Hak adiknya untuk sekolahnya agar ada wisuda. Betul. Dan ya pelepasan. Oke. Maka pertanyaannya adalah, kalau warga di sekitar Bapak yang sekolah di SMA Bapak itu rata-rata ekonominya menengah ke bawah, apakah angka 1 juta, angka 1,5 juta itu angka ringan atau angka berat? Ya menurut kami itu cukup lumayan berat, Pak. Oke. Jadi kalau untuk ukuran, kalau ukuran Bapak, ukuran saya, betul, ringan. Tapi ukuran mereka yang tinggal di bantaran sungai, rumah pun gak punya, pekerjaan pun serabutan, bisa jadi malah kalau dia anaknya melaksanakan wisudaan, perpisahan dengan angka 500, 1 juta, 1,5 juta, tambah studi tour, misalnya 2 juta, bisa jadi duitnya pinjem dong, Pak. Bisa jadi, Pak. Nah, gitu kan, pinjem. Nah, makanya nanti saran saya di penerimaan siswa baru nanti, Pak. Iya, Bapak. Itu ada surat pernyataan orang tua, Pak. Surat pernyataan orang tua yang menyatakan bahwa ketika mendaftarkan siswa ke sekolah, satu, dia tidak akan mencampuri urusan pendidikan yang ada di sekolah. Siap. Ya kan, apabila anaknya mendapat teguran dari sekolah SP1, SP2, SP3, maka dia bersedia untuk menerima kembali anaknya
di rumah tanpa meneruskan sekolah. Nanti bisa dipindahin ke sekolah militer, Pak. Bener nggak, Pak? Siap, Pak. Bapak siap. kebantu nggak kalau saya Allah, buka Pak. sekolah militer? Ya kebantu, Pak. Yang nih, gini nih, saya nanya berikutnya lagi. Anak-anak yang dianggap nakal sekarang, apa sih yang menjadi kesulitan sekolah membenahi? Gini, Pak. Pada saat kami akan melakukan tindakan-tindakan artinya yang untuk mendidik mereka dalam konteks mungkin sekarang tuh ya apalagi kalau dulu kan kita waktu kita sekolah fisik itu udah biasa, Pak. Digaplok. Iya, digaplok kiri, digewer. Pulang digaplok kanan sama bapak kita. Dicepret itu kan biasa, Pak ya. Sekarang ada kata atau kalimat saja yang salah. Bilang goblok aja jadi masalah. Jadi masalah, Pak. Bilang monyet bisa jadi masalah. Kami dilaporkan ke APH. Itu kan penyakit buat kami. Akhirnya guru ragu, rada was-was, ketakutan. Melakukan tindakan. Betul. Akhirnya anak berbuat seenaknya. Nah, itu juga. Di rumah orang tuanya tak sanggup. Gak sanggup. Akhirnya makin menguat. Nah, itu, Pak. Itu masalahnya kami. Di daerah Bapak, di sekolah Bapak termasuk tingkat kenakalan itu kuat nggak? Lumayan, Pak. Ya, walaupun alhamdulillah untuk anak-anak kami masih bisa kita jaga. Rata-rata apa tapi lingkungan kan yang berpengaruh. Iya, lingkungan. Kalau lingkungannya seperti itu, sekarang tuh orang nggak punya rumah tapi kalau motor brong. Nah, geng motor itu dia di lingkungan kami di Bekasi ada. Banyak. Ada, Pak. Termasuk di sekitar sekolah kami pun ada. Gitu. Oh, geng motornya banyak. Banyak. Jadi ini Bapak yang jujur banget sama saya. Siap. Langkah-langkah saya, andai kata ada anak sekolah atau tidak sekolah, di rumahnya ribut terus, mabuk terus, balap-balapan terus, kemudian main game terus, kemudian malesnya luar biasa melawan pada orang tua, kemudian membuka ruang, udah orang tuanya serahin saja ke kami untuk dididik di barak militer. Bapak setuju nggak? Setuju banget, Pak. Ya itulah tadi teman-teman ya. Silakan kalian menilai sendiri seperti apa. Apakah benar-benar Aura Cinta ini ya minta maaf benar-benar dari ya kesadaran hatinya ya, menyadari bahwa dirinya itu benar-benar salah, atau hanya sekedar ya nggak tahan nih ya dihujat para netizen dan masyarakat Indonesia ini. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berpisah, silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah, dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.